pertama. Kapur sudah pernah. Kapur yang pertama. Kapur yang pertama sudah. Iya. Kapan itu Pak? Tadi. Yang kita berikan pertama kali yang warna putih itu aqua enzim. Oh, Bakteri. bukan kapur. Ya, bakteri ya. Gula sudah. Kapur masih diikat. Kapur masih diikat. Kapur makan benang. Kenapa kapur masih diikat? Iya. Kenapa belum diberikan? Sebelum kita minta. Belum diperintah ya. Tapi ini kan sudah ditulis Pak. Kita ngasih kapurnya 50 gram kali 7,5 375. Kenapa saya masih ikat terus ini? Oh, mungkin ini ya Pak apa? Ini sudah campur tadi ya. Kan diukur dulu pH-nya. Nah, Baru ditaruh. betul. Jadi itu pemberian kapur itu kalau pH ini kan ada persyaratan. Kalau pH kurang dari 6,5. apa itu pH? pH itu derajat keasaman. Derajatnya sama. Jadi yang kita harapkan di dalam budidaya ikan itu pH antara 6,5 itu paling rendah. Jadi kalau sudah kurang dari 6,5 itu bahaya gitu. 6,5 sampai 8,5. Kalau ada di kisaran 6,5 sampai 8,5 itu stabilitas air untuk derajat keasaman itu dianggap normal. Sehingga dengan pH yang di antara 6,5 dan 8,5 kita tidak usah melakukan aplikasi pemberian kapur dolomit. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur pH kita? Ini ada di bawah 6,5 atau ada di atas 6,5. Ini ada alat yang namanya itu pH meter. Jadi ada alat untuk mengukur derajat keasaman dari media kita ya. Jadi kalau misalkan medianya 6 kita tambahkan kapur. Kalau 6,4 kita tambahkan kapur. Tapi kalau masih ada dalam ring 6,5 sampai 8,5 itu jangan tambahkan kapur. Dan kemungkinan di kita ini dengan kalau saya lihat struktur tanah di sini ini sudah mengarah-arah ke basah. Justru kita agak bahaya memberikan kapur. Karena nanti akan ada goncangan kualitas air yang sangat besar di dalam media kita. Maksudnya kan karena air ini kan dari air tanah. Air tidak semua air tanah itu basah. Tidak semua air tanah itu asam. Kalau di daerah Kalimantan yang banyak limpah itu airnya di bawah 6,5. Jadi itu yang wajib kita memberikan kapur. Kalau di daerah-daerah Jawa Barat, Papua yang banyak gunung kapur itu biasanya pH sudah ada di antara 7 dan 8 biasanya gitu. Tapi kan kita perlu menguji benar tidak air kita itu ada di antara 7 dan 8 gitu. Ini kita gunakan alat, tapi alat ini harus dikalibrasi terlebih dahulu ya. Alat pengkalibrasinya ini ada pH buffer, ini nilainya 6,85. Tadi sudah saya masukkan Pak Boris ke sini. Jadi ini nanti simpan karena bisa sampai 6 bulan kita gunakan untuk melihat apakah alat ini masih berfungsi dengan baik apa tidak gitu. Jadi kalau dicelupkan ke air ini nilainya akan 6,8 tertulis. Tadi sudah ada yang lihat ya. Jadi dicelupkan ke air ini nilai ininya 6,8. Kalau sudah terstandar seperti itu artinya alat ini sudah bisa digunakan. Nah, tinggal diambil pakai gayung. Silakan ambil pakai gayung, ini dicelupkan terus di on kan. Ini ada on off nya. Berapa nilai dari pH yang ada di sini. Ini bisa berfungsi juga untuk mengukur temperatur atau suhu. Jadi yang atas kalau di on kan itu nanti akan keluar nilai pH. Kalau kita tekan lagi satu kali ini akan tertulis nilai dari suhu. Jadi suhu air yang kita harapkan memang untuk pembesaran ikan itu antara 6,8 sampai maksimal di 8,1 lah gitu. Itu yang optimalnya. Silakan ambil air dek satu gayung, celupkan ini air kolam. Siapa yang mau ambil pertama? Monggo yang mana baknya? Sini. Silakan.
Jangan ikannya, jangan airnya. Ini ada yang satu lagi. Ini pegang ini. Pegang. Oke, silakan pegang. Pegang. Buka dulu tutupnya. Ini ada tutupnya. Oke. Sebentar kita ambil fotonya. Agak penuh sedikit ya. Posisinya off ya, masuk. Oke, pegang. Terus pijat yang on. Nah, oke. Terus nanti tunggu sebentar. Sampai kondisinya tidak bergerak lagi. Nah, itu tidak bergerak ada di nilai berapa? 8, ya. 8,1. Jadi air di kita itu memang pH-nya sudah sangat basah. Jadi kita tidak perlu ada pemberian faktor. Gitu. Jadi itu Pak. Ini nilainya 8,1 ya. Maksimal 8,5. Tapi saya pikir sejalan dengan kegiatan budidaya nanti itu akan menurun. Nah, kalau menurunnya sampai ke level 6,5 baru kita menambahkan faktor. Makanya nanti di sini akan rutin melakukan pengukuran pH ini. Gitu. Nah, kalau coba pijat yang bawah, yang kedua, oke, nilainya berapa? 27,8. Artinya suhu air yang ada di sini adalah 27,8. Ini masuk dalam air kisaran hangat. Ya, jadi kita paling dingin 26, paling tinggi ya mungkin ke 3 satuan lah gitu. Jadi ini air sangat mendukung baik dari sisi pH maupun dari sisi suhu. Ya. Oke. Paham ya? Oke. Jadi nanti alat ini sensitif, ini ada sensornya. Kalau habis pakai harus selalu dibilas dengan aqua, ya. Bilas dengan aqua. Terus kalau ada tisu nanti dilap dengan tisu, dikeringkan, kemudian disimpan di tempat aman. Nanti kalibrasi bisa kita lakukan setiap bulan. Jadi kalau misalnya sudah sebulan, kita cek lagi ke sini alat, jangan sampai alatnya itu error. Terus jangan lupa kalau habis pakai ini kan baterainya jalan terus. Itu harus kita off-kan kembali ya posisinya. Baterainya ada untuk ganti toh, Pak? Ada untuk ganti. Baterai jam ya, Pak? Baterai jam. Ada di dalam. Terus cucinya harus pakai air aqua kah, Pak? Kalau Air bisa bersih? yang pH normal, aqua itu sekitar 7-an Pak, pH-nya itu ya. Jadi cuman untuk ngebilas gitu aja sedikit. Iya, gitu. yang bilang. Tadi itu yang Bapak cuci itu, Pak, ini Puroxa. Nah kalau yang ini Pak, ini nanti ditempelkan aja. Oh ya, Kalau ada selapis gitu ya. Gitu. Ah. Ini simpan di tempat jangan kena untuk cahaya kalibrasi matahari. itu untuk kalibrasi. Tempat duduk itu untuk kalibrasi tiap bulan. Jadi kalau misalkan nanti sebulan sekali kita standarkan lagi bahwa alat ini dengan masuk ke sini harus 6,86 nilainya itu. Artinya itu alat berfungsi dengan baik. Ya, normal. Oke. Ada, iya. Ini lakban kapan? Mana ada? Karet bilang ada. Kalau karet gelang saja. Atau belum ada yang pakai karet